Oke, saat ini saya lagi ada di Singapura untuk acara Snapdragon Southeast Asia Summit 2025. Jadi di sini kita akan lihat teknologi-teknologi apa aja yang akan dibawa Qualcomm ke laptop Windows 11 mereka yang ada NPU 45 TOPS-nya itu. Dan juga kita akan lihat laptop-laptop apa aja yang akan segera masuk ke Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon X Series. Dari yang super kencang hingga yang harganya terjangkau. Qualcomm mengundang setidaknya lebih dari 20 media dan influencer dari Indonesia untuk menghadiri acara Snapdragon Southeast Asia Summit 2025 kali ini. Selain dari Indonesia, Qualcomm juga mengundang sejumlah media dan influencer dari negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan masih banyak lagi. Jadi acaranya memang ramai sekali di sini. Dari bandara, kami dijemput menggunakan bis untuk menuju Sentosa Island, tempat kami menginap, sekaligus menjadi tempat acara berlangsung. Acara Qualcomm kali ini dibuka dengan presentasi dari Kedar Kondap, SVP and GM Compute and Gaming Qualcomm Technologies. Dalam presentasinya, Kedar Kondap menyebutkan kalau permintaan PC dan adopsi AI semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Qualcomm, pada tahun 2024 lalu setidaknya ada lebih dari 8 juta PC dikapalkan ke kawasan Asia Tenggara saja. Ini tidak menghitung jumlah seluruh dunia ya, cuma Asia Tenggara aja. Kedar Kondap juga menyebutkan kalau dana yang akan digelontorkan untuk AI diperkirakan akan mencapai 650 juta dolar pada tahun 2026 mendatang. Jadi terlihat ya seberapa seriusnya pasar AI dalam waktu beberapa tahun ke depan. Presentasi berikutnya dibawakan oleh Nitin Kumar, VP Product Management Qualcomm Technologies. Di presentasinya, Nitin Kumar memperlihatkan keunggulan prosesor Snapdragon X mereka saat dibandingkan dengan Core 5120U. Jadi ini Snapdragon X terbaru ya, yang polos, bukan yang plus atau bukan yang elite. Salah satunya di benchmark Geekbench, di mana prosesor Snapdragon X diklaim mampu menawarkan performa lebih kencang, tetapi dengan penggunaan daya yang lebih irit. Keunggulan Snapdragon X juga diperlihatkan dalam uji daya tahan baterai. Di skenario seperti video streaming, online meeting, web browsing, ataupun office, laptop Snapdragon X punya daya tahan baterai jauh lebih lama dibandingkan pesaingnya. Daya tarik Snapdragon X memang tidak sampai di situ saja. Walaupun harga laptop dengan Snapdragon X lebih terjangkau dibandingkan laptop dengan X Elite atau X Plus, ternyata fitur-fiturnya yang diberikan tetap mirip. Bahkan kemampuan NPU-nya tetap sama seperti X Elite ataupun X Plus, yaitu 45 TOPS. Di acara kali ini, Qualcomm tentunya juga memamerkan jajaran laptop yang sudah menggunakan prosesor Snapdragon X Elite, X Plus, dan juga X polos. Kami sendiri menjumpai sejumlah laptop dengan merek yang sudah tidak asing di telinga kita seperti Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, dan juga Microsoft. Nah, salah satu yang menyita perhatian ini nih, Asus ZenBook A14 yang baru-baru ini kami review. Daya tarik laptop ini terletak pada bobot yang berada di bawah 1 kg. Saat ditimbang, ternyata beratnya hanya 981 gram. Jauh lebih ringan dibandingkan MacBook Air di sebelahnya yang beratnya sekitar 1,2 kg. Unit yang dipamerkan kali ini sepertinya menggunakan baterai 75Wh, jadi sedikit lebih berat dibandingkan yang kami review sebelumnya, di mana bobot yang kami uji itu sekitar 880 gram. Selain ZenBook, ada juga nih ProArt PZ13 yang merupakan seri laptop content creation dari Asus. Detachable laptop ini sudah pernah kami review ya, jadi bisa cek pembahasan lengkapnya di channel kami. Masih dari Asus, kami juga menjumpai VivoBook S16 dan juga VivoBook 14. Untuk dua tipe ini sayangnya belum diketahui apakah akan masuk Indonesia atau tidak. Tapi untuk VivoBook S15 sudah masuk resmi ke Indonesia dan juga sudah kami review juga. Bisa dicek di channel kami. Berikutnya ada merek Dell. Di sini kami menjumpai XPS 13, Inspiron 5441 dan juga Latitude 7665. Ya, XPS 13, laptop kelas atas dari Dell ini ternyata ada versi Snapdragon-nya. Penampilan XPS 13 terbaru ini memang cantik sekali, tidak berbeda dengan versi Intel-nya. Nah, di acara ini, unit XPS 13 digunakan Qualcomm untuk mendemokan performa laptop mereka saat tidak dicolok ke listrik atau dia pakai baterai aja. Oke, di bagian ini kita bisa ngelihat dua laptop dari Dell XPS yang diadu performanya dalam kondisi tidak dicolok charger, jadi dia pakai baterai. Yang di sebelah kiri adalah laptop Snapdragon X, sementara yang di kanan laptop Intel Lunar Lake. Nah, kalau yang di laptop Snapdragon X, core di benchmark Geekbench, untuk single core dia dapat 2600, sementara untuk multi core dia dapat 14000. Sementara kalau kita pindah ke Intel,
core di Geekbench 6 dia dapat 1200 untuk single core, sementara untuk multicore dia 6900. Jadi kelihatan ya, kalau di mode baterai ternyata laptop Snapdragon X-nya performanya jauh lebih tinggi dibandingkan laptop yang pakai prosesor Intel. Ya, dari demo yang satu ini kita bisa lihat ya, jadi performa laptop Snapdragon X saat pakai baterai ternyata masih lebih tinggi dibandingkan laptop Intel yang saat pakai baterai. Selain itu, XPS 13 juga dipakai untuk mendemokan load CPU saat mengaktifkan fitur Windows Studio Effect. Nah, kalau di bagian ini kita bisa lihat perbandingan antara laptop Snapdragon X sama laptop Intel kalau lagi menjalankan fitur Windows Studio Effect. Nah, yang ini laptop Snapdragon ya, dia lagi mengaktifkan fitur Windows Studio Effect dengan CPU load di 5%, sementara NPU loadnya sekitar 25%. Nah, kalau ini loadnya kalau di Intel, terlihat ya, kalau CPU loadnya lebih tinggi di sekitar 20%, sementara NPU loadnya lebih rendah, tidak sampai 20%, saat kita menghidupkan fitur Windows Studio Effect. Jadi seharusnya karena CPU load di Snapdragon X lebih rendah saat mengaktifkan Windows Studio Effect, harusnya baterainya akan lebih irit daripada yang ada di laptopnya Intel. Karena memang CPU itu lumayan makan daya ya dibandingkan NPU yang ada di prosesor. Jadi harusnya memang ini akan lebih irit daya dibandingkan yang pakai prosesor Intel. Sayangnya, laptop Dell dengan prosesor Snapdragon ini belum tahu apakah akan masuk Indonesia atau enggak. Padahal XPS 13-nya cantik banget. Selanjutnya ada HP yang memamerkan laptop OmniBook X mereka dengan prosesor Snapdragon X Elite. Selain dipajang, laptop tersebut juga digunakan Qualcomm untuk mendemokan aplikasi bernama Moises Live. Aplikasi tersebut dapat kita gunakan untuk menghilangkan suara vokal, gitar, atau suara lainnya secara real time, seperti saat kita sedang streaming video musik di YouTube. Aplikasi tersebut akan memanfaatkan kemampuan NPU untuk menghilangkan suara dari musik yang kita putar. Jadi aplikasi ini memang pakai AI. Sayang sekali kami tidak dapat memperlihatkan perbedaannya di video ini karena musik yang digunakan untuk demo berlisensi. Berikutnya ada nih, laptop-laptop dari merek Lenovo. Di sini kita menjumpai Yoga Slim 7X, ThinkPad T14s, IdeaPad Slim 5X, dan IdeaPad 5X 2-in-1 di acara kali ini. Nah, untuk Yoga Slim 7X, pembahasan lengkapnya sudah ada di channel kami. Sementara untuk dua IdeaPad tadi, sabar ya, laptopnya masih kami uji. Laptop Snapdragon berikutnya ada nih dari merek Acer dan Microsoft. Dua merek ini ternyata hanya menampilkan satu tipe aja di acara kali ini. Acer menampilkan Swift Go 14 AI, sementara Microsoft dengan Surface Pro-nya. Untuk Acer sudah masuk ke Indonesia ya dengan prosesor Snapdragon X Plus. Sementara untuk Microsoft sepertinya belum akan masuk Indonesia. Nah, selain demo-demo yang kami tampilkan sebelumnya, di acara ini Qualcomm juga memamerkan sejumlah skenario penggunaan sehari-hari dengan laptop Snapdragon X Series. Salah satunya ini nih, di mana laptop Snapdragon digunakan untuk melakukan proses mixing musik. Jadi buat kreator musik harusnya cocok nih pakai laptop Snapdragon untuk menciptakan musik-musik kreasi mereka. Gak sampai di situ aja, kita bahkan bisa menggunakan laptop Snapdragon untuk pertunjukan musik secara live. Laptop Snapdragon bisa kita gunakan untuk menambahkan efek-efek suara ke musik yang akan kita mainkan di panggung. Selain itu, kita juga bisa menggunakan laptop Snapdragon untuk dunia fotografi, seperti misalnya untuk photo booth. Foto yang diambil kamera dapat dengan cepat diedit dengan memanfaatkan NPU di prosesor Snapdragon. Jadi bisa dengan cepat dicetak dengan printer. Nah, buat yang kerjanya butuh banyak monitor, ternyata laptop Snapdragon bisa dipasangkan dengan 3 monitor tambahan seperti ini nih. Ya, yang kerjanya butuh lebih dari satu monitor, ternyata laptop Snapdragon X Series ini mendukung hingga konfigurasi 3 monitor tambahan. Nggak cuma itu, ini monitor-monitornya ternyata adalah monitor 4K satunya. Jadi ini 4K, ini monitor 4K, ini monitor 4K. Dan nggak cuma 3 berarti yang dihandle dari GPU-nya si Snapdragon, ada 4. Karena layar laptopnya sendiri masih nyala. Nah, untuk laptopnya sendiri ini ada pakai Lenovo Yoga. Jadi di laptop ini ada 3 konektor USB 4 dan semuanya itu kehubung ke monitor-monitor 4K tadi. Jadi kita bisa kerja dengan menggunakan 4 tampilan termasuk tampilan laptopnya. Jadi produktivitas kita seharusnya bisa lebih baik lagi. Lucunya, untuk demo daya tahan baterai, Qualcomm mendemokan dengan menggunakan tengkorak manusia, di mana daya tahan baterai laptop Snapdragon
bisa lebih lama dibandingkan umur pemakainya. Tentunya ini hanya lelucon saja ya, bukan untuk diseriusi. Ya, jadi seperti itulah keseruan acara Snapdragon Southeast Asia Summit 2025 di Singapura. Jadi teknologi Snapdragon X Series mana yang kalian suka untuk laptop Windows 11 saat ini? Dan laptop Windows 11 dengan Snapdragon X Series mana yang kalian suka? Apakah dari Acer, apakah dari Lenovo, apakah dari Asus, atau dari merek yang lainnya? Coba tulis di kolom komentar.